Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan melalui Zoom bagaimana caranya bersidang di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya mari kita simak video ini. Langsung aja Hakim Ketua. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01-PHPU-Pres-17-2019 tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2019 nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pertama-tama, saya persilakan terlebih dahulu kepada pemohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir dalam persidangan ini. Baik, terima kasih Pak Ketua Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya kami di sini ingin menyampaikan salam dari pemohon prinsipal bahwa beliau Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno tidak dapat hadir di dalam Mahkamah Konstitusi ini bukan karena beliau-beliau ini tidak dapat menghargai Mahkamah Konstitusi ini, tetapi beliau ini ingin menjaga muarah Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Baiklah, akan saya mulai. Perkenalkanlah, nama saya Naili Kondatatila sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum dari pemohon. Dalam hal ini adalah Paslon 02, yakni Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dalam hal ini, saya dibantu oleh teman-teman kolega saya, yakni adanya Pak Iwan Setiawan, Pak Teguh Nasrullah, Pak Iskandar, Pak Deni Indrayana, dan Pak Zulfadli. Yang mana pada persidangan kali ini, beliau-beliau ini tidak dapat hadir, dikarenakan adanya suatu urusan yang tidak dapat dinomorduakan. Kiranya begitu saja Pak Ketua yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pihak termohon untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir pada persidangan. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Pertama, perkenalkan saya Maya Mulyana Astuti, Ketua Tim Kuasa Hukum dari pihak termohon, yang dalam hal ini adalah KPU Republik Indonesia. Selain itu, saya dibantu oleh beberapa teman advokat, yaitu ada Pak Subagiono Aridarmo, Pak Budi Rahman, Pak Denny Martin, serta Pak Muhammad Agus Riza dan Bagas Irwan Putra. Tetapi sangatlah disayangkan Majelis Hakim bahwa beliau-beliau ini tidak dapat hadir di muka persidangan. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya dari pihak terkait untuk memperkenalkan siapa saja yang hadir di persidangan. Baik, Majelis Hakim yang kami muliakan, perkenalkan nama saya Fridolino Arianto Putra sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum dari pihak terkait, yang mana dalam hal ini adalah Paslon 01 yakni Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Saya dibantu dengan teman-teman saya, yakni Saudara Ade Irfan Pulungan, Pak Asrul Sani, Pak Luhut Pangaribuan, dan Pak Andi Syafrani, yang mana pada kesempatan kali ini, beliau-beliau ini tidaklah dapat hadir dalam persidangan ini. Terima kasih Yang Mulia. Oke, baik. Sebelum sidang ini dilanjutkan, ada beberapa hal yang perlu majelis sampaikan, yaitu bahwa sidang ini adalah sidang yang dilaksanakan secara cepat karena undang-undang hanya memberikan waktu untuk memutus perkara ini dalam 14 hari kerja. Maka dari itu untuk jumlah saksi yang diajukan mungkin akan majelis batasi. Kemudian bagi yang akan mengajukan saksi-saksi dalam sidang, agar daftar nama saksi diajukan terlebih dahulu kepada panitera minimal 1 hari sebelum sidang dilaksanakan. Itulah beberapa hal yang pertama perlu saya sampaikan. Oke, selanjutnya sesuai dengan agenda sidang hari ini, yaitu mendengarkan penjelasan dari pemohon. Kepada pihak pemohon dipersilakan membacakan pokok-pokok permohonannya. Terima kasih Bapak Ketua Majelis. Jadi, baik, terima kasih Ketua Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, Majelis Hakim Konstitusional yang kami insya Allah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salam sejahtera bagi kami sampaikan. Semoga Bapak Ketua Majelis Konstitusi bersama jajarannya diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majelis Hakim yang kami muliakan, kita sudah saling memahami bahwa negara hukum merupakan cita mulia dari para pendiri bangsa ketika mendirikan negara dan bangsa Indonesia ini tentunya.
Dan tentu saja adanya prasyarat fundamental dalam mewujudkan negara hukum, dan salah satunya adalah diselenggarakannya pemilihan umum secara jujur dan adil. Pendeknya ialah pilar utama dari sebuah negara demokrasi adalah pemilihan umum. Secara konstitusional, kejujuran dan keadilan merupakan norma yang meletakkan kewajiban positif kepada penyelenggara negara dalam mengemban amanah publik, sebagaimana yang diamalkan dalam konstitusi, di mana di setiap pasal yang termuat dalam konstitusi adalah metanom yang meletakkan kewajiban positif bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kekuasaan untuk menjamin konstitusi melaksanakan amanat konstitusi tersebut. Berdasarkan uraian yang saya sampaikan tersebut di atas, dengan demikian kami meyakini bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Bahwa termohon telah menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana berikut. Nomor urut 1, yakni Bapak Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin, sebesar 362 suara atau sekitar 55,50%. Sedangkan capres nomor urut 02, yakni Bapak Prabowo Subianto bersama Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebesar 68.650.239 suara, yakni atau sekitar 44,50 suara. 44,50%. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut tidak sah menurut hukum karena perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 di atas atas nama IR Joko Widodo beserta KH Ma'ruf Amin sebanyak 85.607.362 suara dibandingkan dengan pemohon yang memperoleh sebanyak 68.650.239 suara yang sebenarnya ditetapkan melalui cara-cara yang tidak benar melawan hukum dan setidaknya dengan disertai penyalahgunaan kekuasaan presiden, yakni dalam hal ini adalah petahana yang juga adalah pasangan capres paslon 01. Bahwa dasar memperoleh suara yang benar menurut pemohon setidak-tidaknya adalah sebagai berikut, yakni 01 IR Joko Widodo bersama KH Ma'ruf Amin adalah 63.573.169 suara atau sekiranya 48%, sedangkan Prabowo Subianto bersama Sandiaga Salahuddin Uno berjumlah 68.650.239 suara atau sekiranya 52%. Maka di antara praktik kecurangan yang paling mengganggu adalah ketidaknetralan aparatur negara, yakni dalam hal ini ada Polri dan intelijen, khususnya Badan Intelijen Negara. Kecurangan yang demikian adalah pelanggaran atas prinsip netralitas dan profesionalitas yang diatur dalam Undang-Undang Polri, Undang-Undang Intelijen, dan lebih khususnya lagi ke Undang-Undang Pemilihan Umum, yang sebagaimana sudah ditegaskan dalam pasal-pasal yang diundangkan di dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut. Majelis Hakim yang kami muliakan, pada akhirnya kami sampailah pada petitum yang sebagai berikut. Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan, fakta-fakta dan informasi yang telah diketengahkan di atas, dengan dikuatkannya bukti-bukti yang terlampir, perkenalkanlah kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan batal dan tidak sah keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 987-PL.01.KPT.06.KPU-5-2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. 2. Menyatakan perolehan suara yang benar adalah IR Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebesar 63.573.169 suara atau 48%. Dan paslon 02 yakni Bapak Prabowo Subianto bersama Haji Sandiaga Salahuddin Uno sejumlah 68.650.238 suara atau setidaknya 52%. Menyatakan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, yakni Bapak IR Joko Widodo beserta Kiai Haji Ma'ruf Amin terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran dan kecurangan pemilu dan wakil presiden tahun 2019 secara terstruktur, sistematif, dan masif.
keempat, membatalkan dan mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, yakni Bapak Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2019. Dan menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, yakni Bapak Prabowo Subianto bersama Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Yang terakhir, memerintahkan kepada KPU untuk melakukan audit terhadap sistem informasi perhitungan suara, khususnya untuk tidak terbatas pada situng. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aequo et bono. Hormat saya, kuasa hukum pemohon Naidi Kiwatatila, ditandatangani. Terima kasih dan mohon maaf atas kesalahan kata-kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, agenda sidang selanjutnya adalah jawaban dari termohon. Kepada termohon, apakah sudah siap terkait jawabannya? Kami siap, Majelis Hakim. Oke, baik, silakan. Terima kasih, Majelis Hakim. Kami akan menyampaikan jawaban termohon terhadap permohonan pemohon pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 2. Penolakan terhadap perbaikan permohonan pemohon adalah merupakan sikap tegas dari termohon terhadap ketaatan hukum acara yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah. Pentingnya penambahan dalil adanya kecurangan masif oleh termohon sebagai penyelenggara pemilu, rupanya baru disadari oleh pemohon belakangan setelah pemohon pertama diajukan karena pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif harus memenuhi unsur adanya keterlibatan penyelenggara pemilu dan dampaknya terhadap perolehan suara pasangan calon. Sebagaimana jurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 17/PHPU-D strip Romawi 8/2010 tanggal 11 Juni 2010 halaman 69. Yang dimaksud dengan pelanggaran terstruktur, sistematif, dan masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, dirancang secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Bahwa termohon perlu menyampaikan ketegasan sikap Mahkamah dalam menangani sengketa persidangan hasil pemilu pilkada serentak terhadap perbaikan permohonan yang diajukan di luar tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah. Sebagaimana diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi, sikap Mahkamah terhadap perbaikan permohonan hanya diterima sepanjang menyangkut perbaikan atas kesalahan redaksional, bukan terhadap posita atau petitum baru. Bahwa untuk selanjutnya, jawaban termohon terhadap pemohon beserta lampiran perbaikan permohonan pemohon adalah sebagai berikut. 1. Pendahuluan. Bahwa termohon perlu menyampaikan penyelenggara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 pada prinsipnya berlangsung sesuai jadwal, program, dan tahapan, serta berjalan dengan baik, aman, dan kondusif, serta dilaksanakan sesuai asas-asas pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta sesuai dengan prinsip kepemiluan, yakni termohon telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur adil dengan tetap mengedepankan rasa kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan proporsionalitas dan kepastian hukum, serta akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Pasangan calon nomor urut 1 atas nama Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin memperoleh suara terbanyak sebesar 85.607.32 suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 atas nama Haji Prabowo Subianto dengan Haji Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh suara terbanyak sebesar 68.650.239 suara, dengan total suara sah adalah 154.257.601 suara. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima eksepsi termohon, dalam pokok perkara menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, menyatakan benar keputusan KPU Republik Indonesia nomor 987 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilu tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019. Menetapkan perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang benar adalah sebagai berikut. Nama pasangan calon: 1. Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin.
sebanyak 85.607.362. Yang kedua, Haji Prabowo Subianto dan Haji Sandiaga Salahuddin Uno sebanyak 68.650.239. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum termohon, Maya Mulyana Astuti dan kawan-kawan. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pihak terkait untuk menyampaikan atau membacakan keterangannya. Baik, Majelis Hakim yang mulia, kami tetap memiliki kepercayaan yang tinggi kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil pemilu presiden dan wakil presiden dengan seadil-adilnya, tanpa pengaruh dari tekanan dari pihak manapun juga. Perkara yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sekarang ini adalah perkara perselisihan hasil pemilu yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur oleh pasal 24C Undang-Undang dan pasal 31 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang kemudian dirinci oleh pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Hal yang diperselisihkan oleh pemohon dan termohon dalam perkara perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden ini bukanlah berkaitan dengan perselisihan mengenai konsepsi ketuhanan yang menjadi doktrin teologi sesuatu agama yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh para pemimpin dan pemeluk agama-agama yang berbeda di atas dunia ini. Selanjutnya, izinkan kami yang mulia untuk menguraikan tanggapan kami atas permohonan-permohonan sebagai berikut. Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Pemilu, baiklah pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maupun pemilu anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten telah berlangsung tanggal 17 April 2019 yang lalu dengan aman, damai, dan demokratis. Suara yang telah diberikan rakyat merupakan pelaksanaan dari atas kedaulatan rakyat yang dianut oleh konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rakyat telah memilih, rakyat telah menentukan pilihannya. Apapun hasilnya itulah kehendak rakyat. Oleh karena itu, menghormati hasil pilihan rakyat yang diberikan melalui pemilu adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi, dan menerima hasil pemilu sebagai kehendak rakyat adalah bentuk dari sikap demokratis seorang pemimpin dan sikap kenegarawaannya. Majelis Hakim yang kami hormati, bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam pokok permohonannya, kecuali dinyatakan sebaliknya di dalam keterangan pihak terkait ini karena ada prinsipnya. Dalil-dalil permohonan pemohon dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti. Bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilu, dan karena itu dalil-dalil pemohon tidak berdasar. Dan karena itu dalil-dalil permohonan itu tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi kecurangan secara emosional belaka. Bahwa berdasarkan keputusan termohon nomor 987-PL-08/KPT-06-KPU-5/2019 tentang penetapan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan
rakyat kabupaten secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 dalam lampiran 1, bukti PT 3, dan berita acara KPU RI nomor 135-1.8-DA-06 KPU _5-2019 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilu tahun 2019. Bukti PT 4. Perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden secara nasional adalah sebagai berikut. Dianggap telah dibacakan. Dalam hal ini, bukti-bukti yang dapat digunakan oleh pemohon juga harus merujuk pada bukti-bukti yang ditentukan oleh hukum acara yang berlaku pasal 36 ayat 1 PMK nomor 4 tahun 2018 mengatur alat bukti berupa surat atau tulisan. B. Keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan atau petunjuk. Uraian ini dengan jelas menyimpulkan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil tuduhannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah. Pemohon jelas melanggar hukum acara pembuktian dalam perkara akuo, sehingga Majelis Hakim Konstitusi yang mulia sudah sepatutnya menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak menerima seluruh permohonan pemohon. Sejalan dengan prinsip ini, beban pembuktian kepada pihak yang menuduh telah menjadi persoalan dasar dalam hukum acara dimanapun di dunia ini, sebagai tercermin dalam legal maxim yang berbunyi actori incut para probatio. Yang mulia, pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian yang telah kami kemukakan tadi, maka beralasan bagi mahkamah untuk menyatakan dalil-dalil pemohon tidak beralasan hukum seluruhnya, dan permohonan pemohon karenanya patut untuk dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, menerima eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa permohonan pemohon atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok permohonan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian keterangan pihak terkait disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Mudah-mudahan dapat dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Demikian Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang Mulia Dindi Griska Marludi, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Pak Ketua. Kita nggak usah terlalu tegang. Pertama, saya akan sampaikan yang soal formalitas. Persidangan dulu. Soal substansi nanti akan dijawab juga. Pertama, berkaitan dengan tata tertib persidangan. Bagi yang kuasa hukumnya adalah advokat, harus menggunakan toga, itu ada di PMK kita. PMK nomor 1 tahun 2018, pasal 8 ayat 1. Kemudian yang kedua, untuk pendamping juga harus ada permohonan berupa surat keterangan. Sampai di meja harus ada surat keterangan, sampai di meja hakim sampai sore ini. Yang sudah menyampaikan untuk pendamping, untuk pemohon, untuk termohon belum ada sama sekali. Untuk Bawaslu juga belum ada. Untuk pihak terkait sudah ada, sudah lengkap, artinya termasuk bagian yang tidak terpisahkan pada persidangan yang akan datang. Kalau ada pendamping yang tidak terdaftar dalam permohonan, surat keterangan itu petugas juga tidak akan menyediakan tempat. Nah, persoalannya adalah apakah termohon kemudian ini tidak menganggap sebagai bagian kesatuan dari permohonannya, termasuk pihak terkait, karena rujukannya adalah sekedar formalitas PMK dan 63 Undang-Undang. Sementara dari pemohon adalah rujukannya ada pernyataan juru bicara Mahkamah Konstitusi tadi yang kita dengar bersama, itu semua serahkan kepada Mahkamah. Kalau yang diperdebatkan tadi, percayakan kepada Mahkamah, Mahkamah sepenuhnya akan mempertimbangkan apakah Mahkamah akan merujuk kepada undang-undang maupun PMK, ataukah juga mengkombinasikan dengan apa yang diargumenkan oleh pemohon tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
apa yang disampaikan oleh kuasa hukum paslon 1 atau pihak terkait, bahwa apa yang ke depan kemudian koridor yang mesti dipakai dalam pembuktian, apakah permohonan pertama atau kedua. Sesungguhnya begini, dalam setiap pembuktian, apalagi dalam perkara-perkara yang sifatnya adversial, kontentiosa, inter partes, semua pihak bisa mengajukan bukti-bukti pembuktian yang berkaitan. Kalau kita sudah menggunakan kata berkaitan itu, bisa kemudian luas, bisa sampai sepanjang masih berkorelasi dengan dalil-dalil permohonannya. Untuk termohon, dalil-dalil sanggahannya untuk pihak terkait, dalil-dalil keterangannya, saya kira itu saja. Clear Pak Ketua, jadi kalau ada rekan mungkin mau menambahkan, silakan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Yang Mulia Putri Imaniar Setianingrum, apakah ada tanggapan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Satu lagi, soal keadilan yang tadi disampaikan oleh termohon. Kami sudah membahas bahwa termohon dan pihak terkait masih diberi kesempatan untuk memperbaiki jawabannya dan itu diserahkan menjelang sidang hari Senin, jadi masih ada waktu. Oleh karena itu, pihak terkait dan termohon, kalau mau menambahkan keterangan, itu masih bisa melakukan dan kami terima hari Senin menjelang sidang dimulai. Yang seharusnya kalau menurut ketentuan hari ini harus disampaikan, tetapi kita beri toleransi karena ada perkembangan-perkembangan yang terjadi seperti itu. Jadi untuk itu terima kasih Yang Mulia. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Yang Mulia Retno Krisanti, apakah ada tanggapan? Baik Pak Ketua, terima kasih. Termohon dan pihak terkait kita mengetahui bersama pembentuk undang-undang sebenarnya menyadari bahwa hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi itu tidak bisa bergantung pada undang-undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Dalam penjelasannya ditegaskan, ketentuan ini dimaksudkan untuk mengisi kemungkinan adanya kekurangan atau kekosongan dalam hukum acara berdasarkan undang-undang ini. Kita mengetahui undang-undang pemilu itu hampir 5 tahun berubah. Dan perubahan itu tidak semerta-merta bisa diikuti oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur itu. Oleh karena itu, di luar pasal 86 ini, Mahkamah Konstitusi juga melalui pasal 55 di PMK nomor 4 tahun 2012 juga menyediakan ruang demi tidak adanya kekosongan hukum acara. Pasal 55 ayat 1 PMK nomor 1 mengatakan, hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai acara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden ditentukan lebih lanjut di dalam rapat permusyawarahan hakim. Sebagaimana disampaikan oleh rekan kami, Tindi Griska Marludi dan Putri Imaniar Setianingrum, kita lanjutkan dengan pemeriksaan ini. Jadi, kami mempersilahkan termohon dan pihak terkait untuk menanggapi. Tapi, Mahkamah akan menentukan sikapnya lewat putusannya nanti terhadap persoalan ini karena ada kekosongan. Kan adanya perubahan perundang-undang ini yang menyebabkan terjadinya juga hal-hal yang terkait seperti ini dan Mahkamah harus mengambil sikap soal itu. Nah, itulah yang kami putuskan lewat rapat permusyawaratan hakim. Mengapa kemudian apakah yang disampaikan oleh termohon itu juga kami sampaikan kepada ini demi transparansi. Dan itu juga diupload sehingga termohon maupun pihak terkait sesungguhnya sudah mengetahui adanya hal itu. Nah, sekarang terserah kepada pemohon dan pihak terkait apakah akan menanggapi itu bagaimana. Sikap Mahkamah nanti akan ditentukan lewat putusan. Terima kasih Majelis Hakim. Oke, baik. Terima kasih. Yang Mulia Nadia Ananda Putri, apakah ada tanggapan? Cukup Yang Mulia Ketua. Oke, terima kasih. Yang Mulia Rizka Salololo, apakah ada tanggapan? Cukup Yang Mulia. Cukup ya. Baik. Yang Mulia Stefania Marantika Poro, apakah ada tanggapan? Cukup Yang Mulia. Oke, terima kasih. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, maka sidang selanjutnya sesuai dengan tadi hasil musyawarah majelis ditunda hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya ingatkan sekali lagi, atau saya menyampaikan bahwa untuk jawaban harus diserahkan paling lambat sebelum hari Selasa tanggal 18 Juni 2018 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Maka sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon dan termohon. Jadi mohon untuk disiapkan. Sudah jelas, pemohon, termohon, pihak terkait sudah jelas? Jelas Majelis Hakim. Jelas Majelis Hakim.
Ya, baik, terima kasih. Demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01 PHPU titik pres garing 17 garing 2019 tentang perselisihan hasil pemilihan umum terhadap presiden tahun 2019 nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Agenda persidangan hari ini adalah untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari pemohon dan termohon. Tapi untuk pertama dari pihak pemohon dulu. Kalau gitu langsung saja, silakan dari pemohon terlebih dahulu. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Saya hadirkan seorang saksi fakta yang bernama Denta Rahma Suprapto Putri. Kepada saksi kami persilakan. Terima kasih. Sebelum memberikan keterangan saksi, saya minta saksi disumpah terlebih dahulu ya. Yang Mulia Nadia Ananda Putri, tolong dibantu. Terima kasih Yang Mulia. Untuk saksi, tangannya lurus ke bawah, ikuti lafal sumpah saksi yang akan saya tuntunkan. Bismillahirrohmanirrohim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi bahwa saya akan memberikan keterangan sebenar-benarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan keterangannya. Baik, Majelis Hakim. Kami akan menjelaskan sebagai saksi fakta berkaitan dengan DPT dan kekacauan situng. Kami sejak Desember itu sudah datang kepada KPU untuk mendiskusikan dan menginformasikan adanya DPT. DPT yang kami anggap adalah invalid. Invalid itu kemudian kami diskusikan sampai akhirnya bulan Maret tidak menemui titik temu, dan akhirnya kemudian kami membuat laporan secara resmi kepada KPU supaya ditindaklanjuti. Itu berkaitan dengan DPT yang tidak valid, yang tidak wajar berkode khusus sebanyak 17.500.000 yang terdiri nanti ada NIK palsu, NKK palsu, tanggal lahir yang sama, dalam jumlah yang tidak wajar, kemudian KK yang manipulatif. Cukup, Majelis Hakim. Sebentar saksi. Saudara bilang tadi sudah diskusi dengan KPU soal DPT yang tidak wajar kan? Lalu apa respon KPU ketika itu? Baik, Majelis Hakim. Kami sudah mendiskusikan dan menyampaikan informasi. Mendiskusikannya namun terjadi ketidaksepakatan. Karena kemudian adanya perbedaan. Misalnya kami menemukan data DPT di mana tidak ada kakaknya, ada NIK-nya, tidak ada kakaknya. KPU selalu mengatakan itu adalah hasil pendapatan di lapangan. Kami kemudian melakukan pengecekan dan bahkan juga ke lapangan, termasuk juga kami mengecek kepada data Dukcapil, ternyata itu tidak benar. Ternyata yang benar di lapangan orangnya itu memiliki NKK, nomor kartu penduduk, dan kami cek di Dukcapil dan data Dukcapil juga menunjukkan dia ada kartu penduduknya. Cukup, Majelis Hakim. Saudara saksi masih ingat dengan yang dicek kira-kira berapa jumlahnya? Seingat saya ada lebih dari 1 juta kakak, Majelis Hakim. Kalau begitu mekanisme yang saudara gunakan untuk mengecek ke lapangan itu apa? Baik, Majelis Hakim. Kami memiliki tim. Tim itu datang ke lapangan untuk mengecek apakah orang itu memiliki kakak atau tidak. Ternyata memiliki kakak, dan kemudian kami datang ke Dukcapil, bertemu dengan Bapak Dirjen Dukcapil, dan kami kemudian membuatkan data Dukcapil, data DIK, data kependudukan Dukcapil, dan ternyata kami mendapati bahwa semua data yang tercantum di situ kebanyakan itu bahkan punya nomor kakak. Bahkan kami mendapat informasi dari Bapak di sana, DPT HP strip 1 yang pernah diserahkan KPU kepada Dukcapil, kemudian dilengkapi dengan kakak, banyak sekali. Kami bertanya kepada pakar statistik mengenai data tersebut.
Jadi seluruh data yang kami sebutkan sebagai DPT HP strip 2 yang kami terima dari KPU pada tanggal 15 Desember itu yang ditetapkan pada tanggal 15 Desember. Kami baca dan kami tampilkan dalam sebuah grafik histogram dan kemudian kami bertanya kepada pakar statistik Dr. Muhammad Atok. Beliau adalah kepala lab jurusan statistik aktuaria ITS. Untuk kami bertanya, bagaimana membaca data ini? Wajar atau tidak, beliau memberikan jawaban kepada kami untuk membaca data itu, jumlah data seluruhnya yaitu 190 juta, itu Anda bagi dengan 365 hari. Maka itu adalah rata-rata data wajarnya. Nah, apabila 190 juta itu dibagi 350 hari, maka data yang wajar yang lahir pada tanggal 1 Januari, 2 Januari, 3 Januari, sampai dengan 31 Desember itu adalah 520.000 saja. Lalu kemudian kenapa muncul ada data 1 Juli itu jumlahnya 9.800.000, 20 kali lipatnya. Kemudian yang 31 Desember jumlahnya 5.300.000, 10 kali lipatnya. Kemudian yang 1 Januari yaitu ada 2.500.000, itu artinya 5 kali lipatnya. Dan itulah kemudian kami sebut ini tidak wajar dan kami menyebutnya dalam ilmu data science itu disebut sebagai data yang disebut sebagai intentional extreme outlier. Cukup Majelis Hakim. Baik, terima kasih. Selain itu, apa yang saudara ingin sampaikan? Baik, Majelis Hakim. Selain itu, kami akan menyampaikan kemudian ada DPT yang di bawah umur. Itu juga cukup banyak, ada sekitar 20.000. Kemudian DPT yang usianya di atas 90 tahun, itu jumlahnya ada 300.000. Itu juga kami laporkan, dan kami juga tidak mendapatkan report yang lengkap karena kemudian KPU hanya melakukan sampling, tidak melakukan pemeriksaan kepada menyeluruh data. Jadi kami datang terakhir menagih kepada KPU soal 17.500.000 ini. Bagaimana penyelesaiannya? KPU waktu itu menjawab tidak bisa dihapus karena kami meminta data itu harus dihapus karena data itu merusak data. Nah, karena dihapus, maka kemudian kami berkesimpulan kepada KPU bahwa ada sesuatu masalah di dalam DPT ini yang harus menjadi perhatian. Seperti itu, Majelis Hakim. Oke, baik. Terima kasih. Saksi sudah menyampaikan secara panjang lebar apa yang akan beliau persaksikan pada sidang ini. Oke, baik. Sekarang giliran pemohon untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Jadi saudara saksi, ketika sedang bekerja mengumpulkan data atau riset itu, apakah saudara itu bekerja sendiri atau bersama tim? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi saya bekerja itu bersama dengan tim. Tim kami ada tim yang IT, ada tim pengelolaan data Excel, dan juga tim ahli yang kemudian menguji sebelum data ini kita bawa ke KPU. Tim ahli itu ada cukup banyak, terdiri dari beberapa profesor di Surabaya. Oke, saudara saksi, kalau saya tidak salah dengar tadi, saudara saksi itu sempat mengatakan tentang BPT ya. Pada tanggal 8 April yang ditetapkan oleh KPU itu sebesar 190 juta sekian gitu kan. Nah, tapi pada saat itu saudara saksi melihat atau menyebutkan pada tanggal 17 April di KPU itu memberikan DPT sebesar 197 juta. Apakah itu benar? Benar. Oke, baik. Lalu satu lagi yang terakhir, saudara saksi beberapa kali menyebutkan tentang kakak manipulatif. Dan kalau nggak salah, saya nggak salah tangkap, itu tadi juga berhubungan dengan DPT yang bermasalah. Lalu hubungannya itu apa? Terima kasih. Baik. Baik, kakak manipulatif dengan DPT bermasalah. Ya, karena kakak manipulatif itu ternyata setelah kami cek ke lapangan, ternyata ada DPT silumannya. Cukup. Cukup, Majelis. Cukup ya, baik. Terima kasih. Dengan demikian, langsung saja dilanjut oleh menghadirkan saksi dari pihak termohon di ruang persidangan.
Baik, saudara saksi, saudara tadi menyebutkan kami, dan kami. Saudara mengatakan bahwa pada akhirnya tanggal 14 April 2019, kami datang ke KPU menagih penjelasan tentang angka yang 17.500.000. Pertanyaan saya, yang Anda maksud kami itu maksudnya saudara saksi sebagai diri sendiri atau saudara saksi bagian dari BPN 02? Silakan dijawab. Baik, yang dimaksud adalah kami, yaitu kami yang dimaksud adalah kami bersama dengan BPN 02. Saudara saksi ini bagian dari BPN 02 atau tim ahlinya BPN 02 atau pengurus BPN 02 atau siapa? Karena saudara menyebut kami. Ya, kami di awal adalah ketua tim IT di BPN di Jawa Timur, yang selanjutnya kemudian diminta oleh BPN 02 untuk menjadi tim ahli di BPN Pusat, dan kemudian menjadi juru bicara tim IT, seperti itu. Oke, baik. Cukup Yang Mulia. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kepada pihak terkait. Maaf Yang Mulia, saya lupa mengaktifkan suaranya. Terima kasih. Terkait dengan posisi pasangan 02 yang menolak hasil penetapan DPT, apakah kemudian pasangan 02 menindaklanjutinya dengan memerintahkan seluruh saksi-saksi di TPS ataupun saksi-saksi yang di tingkat rekapitulasi kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai nasional untuk terus menyatakan posisinya menolak DPT ini? Apakah saudara tahu itu? Ada atau tidak? Mohon maaf, majelis saksi saya belum mengaktifkan suaranya. Terima kasih. Mohon maaf, saya ulangi lagi. Bukan menolak, tapi memerintahkan kepada saksi-saksi untuk mencermati dan kalau tidak cocok, kemudian untuk tidak menandatanganinya. Cukup, majelis hakim. Baik, pertanyaan terakhir. Oke, dari data 17.500.000 tadi, apakah saudara tahu ada di TPS mana saja sebenarnya? Ya, kami tahu, kami punya daftarnya dan kami berikan daftar itu kepada KPU. Pada saat kami bersepakat untuk melakukan inspeksi, di mana saya ditugaskan untuk menentukan titik. Titik itulah yang kemudian kami berikan kepada KPU. Kami tidak menyeluruh. Kemudian menyeluruhnya lebih banyak. Kemudian sesudah itu kami membuat list. Cukup. Apakah di TPS yang memiliki data 17 juta yang dianggap saudara tadi bermasalah tersebut, saksi-saksi dari pasangan 02 tidak tanda tangan C1 dan menyampaikan keberatan di C2? Saudara tahu itu? Sebagian saya mengetahuinya, sebagian TPS itu bahkan kami tidak bisa masuk pada waktu melakukan pengecekan. Majelis hakim. Cukup. Baik, dengan demikian langsung aja lanjut dengan saksi dari pihak termohon. Silakan. Baik, majelis hakim, dari kami tidak akan mengajukan saksi, tapi kami akan menghadirkan saksi ahli dalam bidang IT kepada Iza Nabila. Saya persilakan. Oke, sebelum memberikan keterangan ahli, saya minta ahli untuk disumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Stefani, mohon dibantu. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Kepada ahli termohon untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. Silakan, Saudara ahli untuk memaparkan keterangannya. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia, para hakim konstitusi dan para hadirin sekalian. Semoga kesejahteraan dilimpahkan kepada kita semua hari ini. Pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa Situng itu adalah hanya salah satu dari 19 aplikasi yang ada di dalam portofolio aplikasi Sistem Informasi Pemilu yang dirancang arsitekturnya pada tahun 2003. Pada waktu dirancang dulu dan sama dengan keadaan sekarang, undang-undang menyatakan bahwa yang sah adalah perhitungan secara berjenjang, secara manual yang dilakukan mulai dari tingkat TPS sampai 5 tingkat KPU pusat. Karena itu pada waktu dirancang, Situng tidak dirancang untuk sistem perhitungan suara, tapi Situng dirancang untuk sarana transparansi kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan fungsi kontrol terhadap proses-proses perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang. Situng ini memiliki sebuah urgensi. Kenapa? Karena keterbukaan akses informasi ini sangat diperlukan agar kontribusi atau partisipasi dari masyarakat sipil itu ikut mengawal kebenaran dan kejujuran dalam sistem perhitungan suara. Situng sendiri sebenarnya ada dua komponen yang mungkin sering dipermasalahkan. Situng sebetulnya bukan situng, itu adalah web atau situs dari situng yang ada di pemilu 2009 kpu.co.id. Situng sesungguhnya itu ada di dalam KPU yang hanya bisa diakses dari dalam KPU dan merupakan sistem intranet di dalam KPU. Ini waktu dirancang dulu seperti itu. Jadi bahkan kalau kita lihat perbedaan suaranya, kalau di kawal pemilu dengan 196,49% dan KPU yang 97,11%, angka akhirnya hampir mirip dengan hasil akhir yang diumumkan oleh KPU kemarin. Demikian saya kira Yang Mulia keterangan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dari pihak termohon untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Dari kami tidak banyak yang akan kami tanyakan, karena sebagian besar telah jelas disampaikan oleh ahli. Kami ingin menanyakan ke ahli terkait dengan dari kawal pemilu. Tolong ahli jelaskan bagaimana pergerakan situng terkait dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon dibandingkan dengan dari kawal pemilu sejak awal. Sejauh mana perbedaannya, tolong ahli jelaskan. Terima kasih. Baik, perlu saya sampaikan. Pertama, bahwa kawal pemilu itu adalah inisiatif dari masyarakat, di mana selain mengumpulkan C1 dari jalur masyarakat. Jadinya kalau di kawal pemilu itu, C1 lebih dari satu karena yang mengupload bisa banyak. Kita lihat memang di awal itu karena kawal pemilu ini adalah partisipasi dari publik, maka jumlah data yang masuk tidak secepat dari situng. Tapi pada waktu kira-kira menjelang 2/3 terakhir di sana, kita melihat bahwa kecepatan memasukkan data dari kawal pemilu mulai menyamai situng dan hasilnya mulai juga mirip atau mendekati antara dua-duanya itu. Baik, terima kasih. Cukup. Baik, satu lagi. Ini kemarin ada pendapat bahwa situng itu adalah alat bagian dari rekayasa untuk menempatkan DPT siluman. Jadi ada DPT yang dianggap bermasalah ini, kemudian bisa dicocokkan masuk ke situng. Kemudian bisa masuk ke rekapitulasi. Bagaimana tanggapan ahli terkait DPT dengan situng? Terima kasih. Baik, DPT itu ditangani oleh sistem yang berbeda. Jadi saya tidak melakukan kajian atau apapun terhadap sistem yang mengurusi DPT. Jadi kebetulan karena yang ramai kemarin situng, jadi ya saya hanya melihat situng. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menjawab soal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada pihak pemohon untuk dipersilakan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih Pak Ketua, Saudara Ahli. Saya ingin mengkonfirmasi satu hal dulu. Apakah situng itu adalah bagian dari sistem informasi elektroniknya KPU? Terima kasih. Betul, dia merupakan salah satu dari 19 portofolio aplikasi yang ada di dalam sistem pemilu kita. Dia merupakan bagian dari keseluruhan sistem informasi pemilu yang ada di dalam gambar yang sudah saya tunjukkan tadi. Terima kasih. Lalu, bisakah diceritakan kepada kami, Saudara Ahli, bagaimana Ahli sebagai perancang sistem informasi IT KPU itu bisa memberikan jaminan kepada kami atau publik ini bahwa sistem ini tuh aman, handal, dan menutup kemungkinan terjadinya kesalahan karena ini adalah efeknya sudah serius gitu. Bisa-bisa terkena ancaman pidana gitu yang ada pada undang-undang IT. Ya, silakan. Baik, sekali lagi saya sampaikan bahwa arsitektur itu hanya membuat gambar dan kemudian syarat-syarat. Jadi ada 6 buku di dalam buku Grand Design itu yang harus diikuti di sana. Nah, kemudian arsitektur ini, desain ini kemudian diimplementasikan oleh developer yang membangun. Nah, yang membangun itu bukan kami. Saya tidak tahu apakah yang dibangun itu memenuhi standar itu atau tidak. Tapi saya yakin dengan profesionalisme mereka, pasti mereka mengikuti spesifikasi yang ada di dalam arsitektur itu, karena arsitektur hanya membuat spesifikasi. Cukup. Terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Pada pihak terkait, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaannya. Baik majelis. Berkaitan dengan CV-nya tadi, yang diterangkan tadi selain akademisi juga praktisi pada saat yang sama. Nah, sebagai akademisi S1, S2, S3 ini ya. Jadi yang berkaitan dengan IT betul ya? Betul. Nah, secara keilmuan ini dapat DPT yang sifatnya potensial. Kemudian data ini tiba-tiba dijadikan dasar untuk mengambil kesimpulan sesuatu yang sifatnya aktual karena ada DPT siluman. Kemudian kesimpulannya adalah gara-gara DPT siluman, kemudian perolehan suara itu langsung dikurangi mengacu kepada DPT siluman. Nah, secara akademik, secara ilmiah, apakah cara pikir seperti ini itu bisa dibenarkan? Ya, yang pertama, saya ingin sampaikan dulu bahwa saya tidak sama sekali tidak akses kepada data DPT. Jadi saya tidak tahu. Tapi kalau menjawab secara akademik mengenai kasus tadi, penelitian itu harus ada sebuah proses yang mengikuti metode ilmiah, di mana metode ilmiah itu ada. Misalnya variabel ini harus terkait dengan apa, harus ada dulu, dibuktikan dulu, baru kemudian bisa dilakukan uji dan kemudian ditarik kesimpulan. Cukup, terima kasih. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Jika semua sudah, apakah dari majelis hakim ada pertanyaan kepada ahli? Cukup Yang Mulia. Cukup, oke. Baik, terima kasih. Dari kami majelis hakim, pemeriksaan perkara ini telah selesai. Perkara nomor 1/PHP garing Pres garing 17 garing 2019 telah selesai, dan kepada para pihak pemohon, termohon, pihak terkait untuk agenda selanjutnya nanti akan diberitahu oleh kepanitiaan melalui surat ya untuk pengucapan putusan. Baik, sidang sudah selesai dan tidak ada lagi hal-hal yang tersisa. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam perkara nomor 01/PHPU Pres 17/2019 tentang perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2019 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu.
Sebelumnya kami mohon maaf, persidangan ini tertunda beberapa menit karena harus menyelesaikan administrasi, terutama terkait dengan penggadaan putusan. Sidang hari ini adalah sidang pengucapan putusan untuk perkara nomor 1 garing PHPU titik pres garing 2017 garing 2019. Sebelum putusan diucapkan, ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Pertama, seperti yang kami sampaikan pada sidang pertama bahwa kami hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kami berusaha sedemikian rupa untuk mengambil putusan dalam perkara ini yang tentu saja harus didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dan terbukti di dalam persidangan. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua untuk menyimak pengucapan putusan ini, terutama yang terkait dengan pertimbangan hukum dan amar putusan tentunya. Kami akan mempertanggungjawabkan putusan ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan amanah yang diberikan kepada kita, sebagaimana diungkapkan atau disampaikan oleh pemohon dan pihak terkait. Kemudian, kami menyadari sepenuhnya bahwa putusan ini tidak mungkin memuaskan semua pihak. Untuk itu, kami mohon jangan dijadikan ajang untuk saling menghujat dan saling memfitnah. Langsung saja kami akan bacakan secara bergiliran pada pokok-pokok putusannya saja ya. Dan kepada para pihak, yakni dalam hal ini adalah pemohon, termohon beserta pihak terkait dimohon diperhatikan dan dicermati. Putusan nomor 01 garing PHPU titik pres garing 2017 garing 17 garing 17 garing 2019 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 1. Ia mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 yang diajukan oleh 1. Prabowo Subianto, 2. Haji Sandiaga Uno Salahuddin Uno. Mohon maaf, saya ulangi, Haji Sandiaga Salahuddin Uno, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, nomor turut 02. Berdasarkan surat kuasa bertanggal 22 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Naili Konetatila, SHMA, dan kawan-kawan beramat di Jalan Sriwijaya 1, nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan surat kuasa khusus nomor dan seterusnya, dianggap dibacakan, bertanggal 11 Juni 2019, memberi kuasa kepada Maya Mulyana Astuti SHMA dan kawan-kawan beralamat di Jalan Imam Bonjol nomor 29 RT 8 RW 4 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Yang pertama, Insinyur Haji Joko Widodo. 2. Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, nomor urut 01, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 28 Mei 2019, memberikan kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra, SMSC, dan kawan-kawan adalah advokat dan atau tim kuasa hukum pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01, beralamat di Jalan Kebon Siri, Kafling 1719, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. 1.2. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, mendengar keterangan saksi pemohon dan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan ahli pemohon, termohon dan pihak terkait, memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, duduk perkara, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah, menimbang bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Akko dalam mempertimbangkan kewenangan dimaksud tidak dapat dilepaskan dengan keberatan pihak terkait yang menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara Akko dengan alasan persoalan terstruktur sistematis dan pasif. TSM menjadi kewenangan lembaga lain
terhadap hal tersebut oleh karena persoalan TSM yang dipertimbangkan lembaga lain. Terhadap hal tersebut oleh karena persoalan TSM akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam pertimbangan hukum berikutnya, maka keberatan pihak terkait tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum berkenaan dengan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, serta pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 6 putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa terhadap dalil permohonan aku, Mahkamah mempertimbangkan bahwa setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan pemohon, baik bukti surat atau tulisan, video maupun saksi Rahmatsyah, Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa oleh pemohon didalilkan sebagai ketidaknetralan aparatur negara. Misalnya, bukti P111 rekaman video. Terlepas dari persoalan cara perolehannya, setelah Mahkamah memeriksa secara seksama, ternyata isinya adalah berupa permintaan atau tepatnya himbauan Presiden kepada jajaran Polri dan TNI untuk mensosialisasikan program-program pemerintah. Hal itu adalah suatu yang wajar dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih calon tertentu. Selain itu, bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon untuk mendalilkan adanya penggalangan dukungan kepada paslon 01, adanya informasi bahwa Polri membentuk tim buzzer di media sosial mendukung paslon 1 dengan polisi mendata kekuatan dukungan calon presiden hingga ke desa, seluruhnya hanya berupa fotokopi berita online yang tidak serta-merta dapat dijadikan bukti bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi tanpa didukung oleh bukti lain. Kalaupun peristiwa tersebut benar terjadi, masih dibutuhkan bukti lain karena harus dibuktikan pengaruhnya terhadap pemilih. Misalnya soal dugaan kedekatan Kepala BIN Budi Gunawan dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP. Jikalaupun itu benar, apakah kemudian serta-merta berarti BIN diperalat oleh paslon 01 hanya karena alasan bahwa PDIP yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri mendapat dukungan paslon 01? Terlebih lagi, jika hal itu dikaitkan dengan pengaruh dari peristiwa itu, jika benar yaitu apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, demikian pula bukti berupa berita online yang menyatakan tentang dugaan adanya penyalahgunaan dukungan kepada paslon 01 sebagaimana pengakuan Kapolsek Pasirwangi, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam persidangan Bawaslu menerangkan bahwa hal itu tidak dapat dijadikan sebagai temuan karena tidak memenuhi syarat formil maupun material. Sementara itu, saksi yang diajukan oleh pemohon yaitu Rahmatsyah dalam persidangan juga tidak jelas menerangkan bukti ketidaknetralan seorang oknum anggota Polres Batubara. Saksi hanya menerangkan bahwa oknum anggota Polres Batubara dimaksud menyampaikan keberhasilan pemerintah saat ini di hadapan masyarakat secara implisit oleh saksi ditafsirkan sebagai ajakan mendukung paslon 01. Namun ketika ditanyai oleh salah seorang anggota majelis hakim tentang siapa yang menang di daerah itu, saksi menjawab bahwa yang menang adalah paslon 02. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan tim relawan pasangan calon nomor urut 02 yaitu tim Senopati 08, melakukan inspeksi mendadak sidak ke gudang KPU Bekasi dan menemukan puluhan kotak suara yang beberapa di antaranya tidak digembok sesuai dengan SOP yang ada. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-140B berupa rekaman video.
bahwa terhadap dalil demikian termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon tidak jelas karena pemohon tidak mampu menguraikan kaitannya dengan kondisi kotak suara yang sudah terbuka dari segelnya dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Apalagi proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara sudah dilaksanakan, bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti pemohon yang diberi tanda P-140B, yaitu berupa rekaman video, telah ternyata benar adanya gambar yang menunjukkan adanya dialog antara orang dengan petugas suatu tempat yang terdapat kotak-kotak bertuliskan kotak suara yang dinyatakan sudah tidak tergembok, yang menyebutkan beberapa nama tempat seperti Jati Asih, Jati Bening, Pondok Gede, dan sebagainya, serta menyebut-nyebut kotak pilpres. Dalam kaitan dengan bukti tersebut, meskipun termohon dalam jawabannya secara implisit tidak membantah dalil pemohon bahwa peristiwa dalam bukti rekaman video tersebut terjadi di gedung KPU Kota Bekasi, namun Mahkamah tidak memperoleh keyakinan perihal apakah terhadap peristiwa tidak tergemboknya kotak-kotak suara tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu setempat. Sebab laporan demikian menjadi penting untuk menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan dalam hal terjadi peristiwa seperti yang terekam dalam bukti pemohon tersebut. Ketiadaan keterangan mengenai hal ini menyebabkan Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran seluruh dalil pemohon sebab Bawaslu yang memiliki kewenangan untuk memproses dalam hal terjadi pelanggaran demikian selama berlangsungnya persidangan juga tidak memberikan keterangan terkait dengan hal ini. Sehingga dengan demikian dalil pemohon akuo haruslah dikesampingkan. Menimbang bahwa permohon mendalilkan paslon 2 kehilangan 2.871 suara dalam sehari, yaitu semula dalam hitung cepat memperoleh 18.002 suara menjadi 15.131 suara. Sementara perolehan suara paslon 1 berubah dari semula 14.254 suara bertambah menjadi 15.245 suara. Untuk membuktikan dalil pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P140CC berupa rekaman video bahwa terhadap dalil akuo, termohon membantah dan menerangkan bahwa dalil pemohon tidak berdasar karena tidak menguraikan di mana terjadinya perubahan tersebut. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasi dan adanya perubahan data hasil hitung cepat dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon terutama pemohon. Bahwa menurut Mahkamah, setelah Mahkamah mencermati bukti video yang diajukan oleh pemohon, ternyata bukti rekaman video dimaksud seorang yang mengaku bernama Alamo Darussalam yang menjelaskan adanya informasi bahwa seseorang yang bernama Profesor Suganto Solistonio yang pernah mengupload data web situng di dalam akun Facebook yang bersangkutan yang pada awalnya menampilkan komposisi perolehan suara paslon 01 yang semula 14.254 dalam waktu 1 jam berubah menjadi 15.245 sehingga ada penambahan suara sebanyak 991. Sebaliknya, paslon 2 awalnya 18.002 suara berkurang menjadi 15.131 sehingga suaranya hilang sebanyak 2.871. Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah bukti video dimaksud hanyalah narasi yang menceritakan adanya akun Facebook yang menarasikan bertambah atau hilangnya suara paslon. Sesuai dengan posisi situng yang bukan merupakan situs penghitung berrekapitulasi, hasil perolehan suara karena masih dimungkinkan 72 adanya korelasi dan perubahan. Narasi tersebut sama sekali tidak menjelaskan apapun terkait dengan hasil akhir rekapitulasi perolehan suara masing-masing paslon. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan dalil-dalil pemohon mengenai adanya TPS siluman di seluruh 133 Indonesia, setelah membandingkan dengan sejumlah TPS yang disahkan oleh termohon dengan data sejumlah TPS pada web situs KPU, menurut Mahkamah, pemohon tidak dapat menyebutkan secara khusus TPS mana saja di kecamatan, kabupaten, atau setidaknya di provinsi, mana TPS tersebut berada. Oleh karena itu, dalil yang demikian dipandang sebagai dalil yang tidak jelas. Terlebih lagi, bukti pemohon yang berkaitan dengan dalil tersebut berupa
persandingan jumlah TPS dari ketetapan KPU dengan hasil screenshot web situng KPU tanpa didukung bukti lain yang dapat menguatkan atau membuktikan bahwa terjadi penggelembungan suara pihak terkait sebagaimana didalilkan. Dengan demikian dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon mengenai ditemukan 37.324 TPS baru, di mana dalil tersebut didasarkan pada temuan di situng yang menurut pemohon terdapat TPS yang semula DPT-nya berjumlah 0, namun kemudian berisi angka-angka yang setelah dijumlahkan didapatkan angka 88.319.073. Menurut mahkamah, selain dalil tersebut tidak lengkap karena tidak secara khusus menunjuk TPS mana saja yang dimaksud. Pemohon juga tidak mengaitkan dalil dengan bukti tertentu, namun hanya dinyatakan berdasarkan web situng KPU. Dengan demikian, dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan calon wakil presiden paslon nomor 1 tidak mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pejabat Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, padahal menurut pasal 227 huruf P Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang syarat calon presiden dan calon wakil presiden, harus ada surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat BUMN ketika ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilu. Akan tetapi, calon wakil presiden paslon nomor 1, Ma'ruf Amin, sesuai dengan pernyataan di KPU tertanggal 9 Agustus 2018, menyatakan tidak mengundurkan diri sebagai karyawan atau pejabat BUMN. Sejak ditetapkan sebagai pasangan calon, selain itu, profil calon wakil presiden paslon 01 masih tercantum dalam website resmi Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah. Berdasarkan dalil tersebut, pemohon memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasikan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan akuo oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 4.1, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 4. Eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. 5. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, menyatakan dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Demikian pembacaan putusan pada hari ini telah selesai dan diberitahukan kepada pemohon, termohon, dan pihak terkait
dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang telah selesai dan sidang nyatakan ditutup. Baik, sekian dari video beracara di Mahkamah Konstitusi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.